Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, para mustami'in dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya atau di podcast di penghujung Ramadan. Iya, betul. Di podcast penghujung Ramadan ini dengan tema yang spesial. Karena memang mendekati spesial. Nah, mendekati satu yang spesial harus spesial. Makanya hari ini masih dalam nuansa beribadah, masih dalam nuansa sehat. Materi kita pada kesempatan ini juga spesial. Karena kita sudah berada di ujung sesuatu yang masuk ke spesial. Pokoknya spesial. Dan itu yang dinanti-nanti. Yang dinanti-nanti. Bagi anak-anak saya, jenengan. Apalagi juga saya. Apalagi juga saya. Oke, baik para pemirsa, para mustami'in dimanapun berada. Hari ini kita akan sedikit membahas, sedikit berbincang-bincang mengenai tentang kemenangan di bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya Ustaz, kemenangan itu identik dengan ada pelaku dan penonton. Betul. Nah, kan begitu, ada pemain, ada penonton. Ada penonton. Nah, kita ini menjadi pemain apa jadi penonton itu kembali kepada diri kita masing-masing. Betul Ustaz. Tapi yang perlu saya tanyakan pertama kepada materi kita. Oh ya, sebelumnya kami kenalkan dulu materi kita pada kesempatan ini. Beliau adalah Ustadz Hizbullah Muhib, SAGMM. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Al-Baitul Amin 02 Jember, yang bagi saya beliau juga guru saya, senior saya, juga sesepuh saya. Memang lebih sepuh juga. Iya, saling tukar pikiran. Kalau guru itu kan tarafnya lebih tinggi. Tidak apa-apa, kan saya bawanya jenengan dan juga muridnya jenengan. Baik Ustaz, satu hal yang pertama yang saya tanyakan mulai dari kemarin saya mikir. Sebenarnya hakikat hari kemenangan di bulan suci Ramadan itu seperti apa? Iya. Terima kasih Ustaz. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman ba'du. Para pemirsa, anak-anakku serta wali murid yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkan saya mengajak diri saya dan guru-guru semuanya. Dan tentunya kita berharap puasa Ramadan kita mudah-mudahan senantiasa puasa yang diterima oleh Allah. Amin. Karena salah satu doa kita di akhir menjelang Ramadan itu, mudah-mudahan puasa kita diterima. Amin. Dan mudah-mudahan nilai puasa kita juga mendapatkan nilai pahala. Jangan sampai kita hanya cuma lapar dan dahaga saja, tetapi kita tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Betul. Nah, maka ini tergolong orang-orang yang rugi kan. Orang-orang yang rugi. Nah, makanya saat ini biasanya ini kan kita menjelang detik-detik yang akan ditinggalkan dengan Ramadan. Yang di dalamnya nilai-nilai Ramadan Allah berikan sebuah nama-nama yang luar biasa. Yang itu kalau kita pelajari dan kita hayati, sebetulnya kalau ditinggal Ramadan itu eman banget. Sebenarnya nggak mau pisah dengan Ramadan. Andai kata diciptakan 1 tahun, pengennya Ramadan. Tapi 1 tahun puasa terus. ini bedanya saya dengan nilai-nilai salafus saleh. Nah gitu ya. Ya betul. Kalau akhir-akhir detik Ramadan itu ketika kita ditinggalkan, itu nilai-nilai yang harus kita muhasabahkan. Itu bagaimana selama Ramadan ini, apakah kita menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja atau sebaliknya kita berupaya Ramadan akhir ini yang detik-detik terakhir untuk bisa menjadi manusia yang meningkat. Harapannya ya akhirnya menjadi manusia yang ditingkatkan nilai derajatnya menjadi nilai yang mutakin. Nah, ini gambaran sederhana ketika salafus soleh detik-detik akhir Ustaz. Itu beda dengan kita ya. Kalau salafus soleh detik-detik terakhir itu nilainya akan ditinggal Ramadan itu sangat berat. Sedih gitu. Sama dengan saya panjenengan ditugaskan mungkin pindah kerja. Ke Amerika. Mau pamitan sama istri kan berat. Oh iya. Karena sayang-sayangnya. Sayang kok ditinggal. Iya, sama dengan Ramadan. Ya, betul, kalau kita sayang betul dengan Ramadan, kalau kita betul-betul menghayati Ramadan dan menikmati Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sedih ketika ditinggal Ramadan. Ya, betul. Ini yang terjadi salafus saleh seperti itu, Ustaz.
ketika di tengah Ramadan dia merenungi muhasabah diri. Dia berharap mudah-mudahan umurnya panjang. Dia berdoa dan istighfar, sholawat, kemudian tasbih, tahmid. Di dalam doanya hanya cuma satu, ya Allah pertemukan kami kembali dalam Ramadan. Karena itu tadi, Ramadannya itu kalau menurut salafus soleh kan nikmatnya luar biasa. Makanya ketika awal Ramadan, salafus soleh itu senang, gembira, wajahnya itu penuh pengharapan gitu ya. Seperti kangen yang tersampaikan ya. Setelah kita datang setelah kita kerja ke Amerika, datang. Ketemu istri bagaimana? Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Bahagia. Bahagianya. Sama dengan ketemu anak-anak kita dan sebagainya. Ketika lama nggak jumpa, ketemu. Pastinya nilai kebahagiaannya itu juga luar biasa. Seperti itu ketika datang Ramadan, salafus soleh. Tapi ketika ditinggal, itu seperti tadi, ketika kita juga berpamitan, ketika mau ditugaskan ke Amerika atau kemana, sehingga sedihnya juga luar biasa. Makanya detik-detik akhir Ramadan itu, ini sebelum hari kemenangan ya, sebelum hari kemenangan Ramadan, itu salafus soleh bukan ngendorkan ibadah, tapi ngencengkan ibadah. Dan dia berharap di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan, ya Allah berikan kami kesehatan, beri kami umur yang panjang, mudah-mudahan kami selalu dipertemukan Ramadan. Kalau kita beda. Alhamdulillah, ntar lagi gak puasa. Ntar lagi kita merayakan Idul Fitri. Ntar lagi pakai baju baru, kan gitu ya? Betul. Ntar lagi, sholat Idul Fitri, sajadahnya kopiahnya baru. Bermerek semua. Bermerek semua. Dan itu identitas kita yang memang rasa kegembiraannya seperti itu. Dan itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Sah gitu ya. Itu kan perbedaan dalam memahami konteks kegembiraan. Dan itu ya wajar biasa. Dan kita memang mau gambarannya meningkat itu harus gembira dulu. Ya kan? Baru menghayati muhasabah diri. Bagaimana nilai Ramadan ini betul-betul kita mampu mengejawantahkan setelah Ramadan. Ini Ustaz. Sehingga ketika salafus saleh akhir Ramadan itu kenapa kencengan ibadah? Karena dia khawatir apakah akan dijumpakan Ramadan berikutnya. Kan itu yang dia khawatirkan. Makanya dia sedihnya di situ. Makanya sholat tarawehnya tidak pernah ditinggalkan, malah semakin dikencengkan. Kalau kita berbeda, tarawehnya hari pertama itu sampai full ke belakang, sampai nggak cukup, biasanya sampai tenda. Kalau mulai satu minggu, kayak mendetik-detik akhir Ramadan ini, kalian tinggal satu sop ya. Banyak kemajuan. Kalian tinggal imam sama makmumnya, beberapa sopnya kan gitu ya. Dan berarti mulai ada kemajuan. Boleh. Itulah nilai-nilai yang memang harus kita tarbiyahkan pendidikan Ramadan. Mudah-mudahan nilai itu mampu kita luruskan ya, sehingga kita mampu introspeksi dan muhasabah, mudah-mudahan itu nanti meningkat. Nah, maka dari itu upaya kita di hari kemenangan Idul Fitri ya, kita berharap mudah-mudahan kita juga di satu menilai kegembiraan, di satu sisi juga muhasabah diri. Apakah pasca Ramadan nanti ibadah kita seperti Ramadan semakin meningkat atau semakin kendor gitu. Nah, kalau semakin meningkat berarti ya nilai Ramadan itu betul-betul menjadi nilai-nilai yang tidak biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya, kalau nilai Ramadan setelah Ramadan kita ibadahnya malah semakin turun, ya, sholat-sholatnya juga nggak pernah berjamaah, nggak pernah baca Al-Quran, berarti nilai Ramadan yang kemarin bukan tarbiyah, tetapi menjadi bagian nafsu kita. Nah, akhirnya terjadi apa? Ya turun, tidak mencapai nilai derajat takwa. Nah, harapannya itu tadi, setelah Ramadan itu betul-betul kita berupaya nilai setelah Ramadan itu, harapan kita saya, panjenengan semuanya berupaya setelah Ramadan itu ya samalah dengan Ramadan minimal. Ya, ibadahnya selalu kita giatkan ya, terutama sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kalau Ramadan kan ada sholat tarawih nih. Kalau di luar Ramadan nggak ada. Mungkin qobliyah badiahnya kan gitu ya. Atau mungkin banyak sekali kita biasanya berzakat. Nah, di luar Ramadan kita banyak bersedekah, ya kan? Nah, itulah nilai Ramadannya yang akan
setelah selesainya akan menjadi kemenangan bagi kita. Nah, nuansa kemenangannya di situ. Nah, Atau begini Ustaz, ini saya mengenai tentang sesuatu ibadah yang ada di bulan suci Ramadan dan di Paskah. betul. Mungkin masyarakat atau kita pribadi mungkin sempat berpikir tadi, kalau di Ramadan kenapa baca Quran, sholat? Karena pahalanya beratus-ratus kali Iya, lipat. iya. Setelah Ramadan, wah kan pahalanya biasa-biasa Iya, saja. iya, Ustaz. iya. Ya sudah biasa-biasa saja. Sebenarnya statement seperti itu untuk mengembalikan semangat ke Ramadhanannya itu. Ya, ini yang mungkin menjadi motivasi. Sebetulnya Ramadan salah satu memang Allah berikan dalam 1 tahun sekali. 1 tahun. Itu memang di situ kan banyak sekali nilai-nilai yang Allah berikan, salah satu bonus pahala, bonus yang lain kan. Itu sebagai bagian nilai muhasabah diri. Tetapi ujiannya setelah Ramadan. Tadi pas Ramadan itu Apakah Ramadan ini sholatnya karena Allah, apa sholatnya karena memang hanya karena Ramadan? Kalau Ramadan kalau bukan karena Allah, berarti sholat kita penghambaan pada bukan Allah, Selain penghambaan Allah. Ramadannya. betul. Tapi setelah Ramadan, kalau itu tetap ditingkatkan, berarti penghambaan kita berarti nilainya kepada Allah. Artinya, oh iya, ini kebahagiaan yang hakikinya, yang menjadi bagian yang harus saya lakukan. Karena yaitu tadi, orang itu hidup, ya nuansanya kan pengen bahagia. Bahagia apa? Fitini, fit dunia hatal akhirat, di dunia sampai akhirat. Nah, di dunia bahagia itu kuncinya kan harus memperbaiki antara hubungan diri kita dengan manusia atau makhluk lainnya, ya kan? Luminan nas. Tetapi kebahagiaan hakikinya dengan Allah yang butuh nilai-nilai yang lain, bukan Allah tapi kita. Nah, bagaimana upayanya kita? Ya meningkatkan itu tadi, nilai-nilai apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Gambarannya kan ngoten. Nah, untuk itu, ibar ke kemenangan ya, Ustaz. Makanya kan di dalam kemenangan itu ada takbir, tahmid. Ya, salah satunya kan takbir itu apa sih? Rasa kegembiraan yang juga mengisahkan Allah. Nah, kuncinya kan kita berupaya jangan menjadi diri kita yang paling besar, tapi yang paling besar di atas kita masih ada, yaitu Allah. Kaya, ya, punya jabatan, pangkat apapun, ya kan? Itu kan hanya persoalan-persoalan duniawi, tapi yang menciptakan bukan kita, tapi Allah. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, miskin ya miskin kan gitu. Makanya perputaran itulah yang menjadi keesaan yang harusnya kita muhasabahkan kepada Allah. Makanya kemenangan, mari kita upayakan takbirnya yang bagaimana juga upayanya pada nilai-nilai muhasabah diri. Makanya kan takbirnya kalau diayatkan Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Intinya kan gitu, dari takbir ini, ya Allah, di atas semuanya yang ada di dunia ini hanya kecil, yang besar hanya Engkau, kan itu. Nah, makanya upaya kita muhasabahnya, ya Allah, saya kecil. Makanya doa kita di dalam malam kemenangan itu, ya Allah, mudah-mudahan selain kita mudah-mudahan jumpakan Ramadan berikutnya, umur kita dipanjangkan, kita juga dijauhkan dari nilai-nilai yang tidak baik, dan kita mudah-mudahan dibimbing iman kita, Islam kita, takwa kita, sehingga muaranya kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diselamatkan di dunia atau akhirat. Kalau soal kemenangan, kemenangan kalau kita tarik di tradisi Indonesia itu kan identik dengan hari raya. Iya. Kalau bahasa Jawanya riyatin. Nah, kalau bahasa Arabnya telasan. Bahasa Arab ketimuan, bahasa Madura. Bahasa Madura kan telasan. Dan yang kita lihat atau yang kita rasakan atau kita sendiri Pak, di sana ada baju baru, ada kue, ada minuman-minuman yang baik. Terus juga ada kegembiraan anak kecil yang dapat amplop. Nah, itu merupakan semuanya itu apakah juga termasuk salah satu ekspresi kemenangan di bulan suci Ramadan? Ya, namanya ekspresi setiap orang kan beda-beda. Ya kan? Saya dengan jenengan mengekspresi kegembiraan beda. Beda-beda. Ya kan? Kalau jenengan mungkin
ekspresi, ada THR, alhamdulillah. Sangat Semakin tinggi. alhamdulillah. Sangat Iya kan? alhamdulillah. Itu kemanusiaan ini seperti itu kan. Begitu juga anak-anak mengekspresikan kegembiraannya, difahami atau tidak bahwa sesuai dengan apa yang menjadi kodrat anak-anak yang seperti itu. Jadi ketika anak-anak kegembiraannya ketika Ramadan setelah 1 bulan penuh berpuasa, ketika pas takbir, luar biasanya kan, berkeliling sampai malam nggak tidur kan ya. Ya, betul. Paginya pun menerpa itu dengan kegembiraan. Dengan gembira. Dan itu per rumah-rumah didatangi. Nah, tapi jangan di situ dikategorikan bahwa anak-anak seperti itu anak-anak yang kurang apa istilahnya, halak. Tapi itu menjadi bagian memang esensi daripada anak-anak yang meluapkan hubungannya. Itu boleh sah-sah saja. Sah. Iya, memang. Mungkin termasuk juga salah satu kemenangannya. Cuma kita nanti di dalam edukasinya, misalkan anaknya hari ini kita belum punya rezeki, ada yang ya sebagian betul, rezeki, betul. ya kan, nggak punya baju baru, tetap diberi kegembiraan. Artinya apa? Dalam hari raya itu tidak boleh pamer. Ya, yang identisnya adalah mari kita berupaya kalau ada rezeki, ada tetangga kita, saudara kita yang memang belum punya ya atau baju baru, supaya ya Betul. belikanlah. Pak Noel sudah beli baju baru. Alhamdulillah. Urusan itu urusan belakang. Urusan belakang kalau orang tua. Kalau Yang saya, penting anak selesai. yang penting satu istri, anak. Saya itu biasanya langsung udah transfer sama istrinya. Istrinya yang milih ini ya, betul ya. Oh iya sudah. Tapi Ya. kalau suami tinggal ketok palu, iya. Karena memang ekspresi kegembiraan. betul. Menurut pandangan saya itu ya salah satu juga ketika Ramadan selesai ya kita memang harus apa istilahnya meluapkan muhasabah, satu sih meluapkan kegembiraan itu kan. Betul. Nah makanya ya ekspresi itu memang menjadi bagian yang naturalis lah bagi manusia yang memang setelah upayanya berpendidikan di dalam 1 bulan namanya, Nah, diterpa. kemudian dengan dilatih hawa nafsu juga ya. Betul. Hawa nafsu itu berat Ustaz. Berat ya. Iya, yang nggak kuat itu saya marah. Rasanya nggak kuat Ustaz. Ya, itu karena menjadi kebiasaan. Tapi dalam Ramadan ini kan kita dididik untuk mengontrol hawa nafsu kita kan, Betul. terutama marah, rasa nih, sombong, riak. Nah, setelah diterpa itu kita berpuasa ya, 1 detik nggak boleh marah, 1 hari nggak boleh marah, terus 1 bulan nggak marah, kita masa nggak boleh merayakan kemenangan? Ya, tapi harus marah lagi ya. Iya, tapi muhasabahnya ini Ustaz. Muhasabah. Makanya kemenangan itu harus juga disertai dengan muhasabah. Apa? Ketika kemarin kita berupaya sudah nggak marah, setelah Ramadan ya jangan kemudian marah-marah Lagi. Upayanya apa? Ya kita bisa mengontrol diri. Sehingga itulah yang disebut dengan puasa kita mungkin mendapatkan nilai pahala dan juga puasa kita ditingkatkan derajatnya, insya Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Ustaz, kalau kita juga berbicara kemenangan, karena kemenangan nggak ada habis. Ya betul. Nggak ada habis-habis. Iya. Begini Ustaz, mungkin kemenangan yang hakiki Iya. masuk kepada kemenangan yang hakiki yang berada di bulan suci Ramadan Iya. dan paskanya. Mungkin ada beberapa ikhtiar yang itu membuat kita itu selalu teringat, Betul. selalu teringat usaha-usaha untuk selalu menjaga kemenangan kita ya. Betul. Sampai pasca Ramadan. Mungkin ada tip-tip atau ikhtiar atau usaha-usaha apa? Kalau Selain muhasabah. kalau saya sih tipnya nggak punya Ustaz. Tipnya hanya belajar dari salafus soleh kan. Ketika salafus soleh, makanya para alim-alim dan para ustadz atau kiai-kiai kita dulu ketika setelah Ramadan mereka berupaya agar betul-betul yang terjadi di 1 bulan Ramadan itu dijaga betul setelah Ramadan, ya kan? Nilai seperti itu bagaimana mereka menjadi bagian yang meningkat. Makanya ketika di dalam Ramadan kan ada Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan kita tidak tahu. Tapi ciri-cirinya kan identitasnya tahu. Nah, ya kan? Cirinya gimana kalau mendapatkan Lailatul Qadar? Ya biasanya kalau orang yang mendapatkan itu setelah Ramadan akan jauh lebih meningkatkan nilai-nilai ya ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh.
Tapi sebaliknya yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar ya biasa ya. Makanya Ramadan ini jangan diberi kesempatan kita menjadi biasa saja gitu. Apakah Ramadan tahun ini harus sama dengan kemarin? Ya rugi dong. Rugi. Iya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Wal asri kan demi masa. Wal asri innal insana kan manusia dalam keadaan rugi. Ada 4 golongan yang menurut tidak akan rugi kan ya. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solih, dan orang-orang yang soleh. Wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang mengatakan hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa tawassaw bis sabr, yang terakhir orang-orang yang mau bersabar. Nah, minimal ini kunci ini setelah Ramadan. Yang 4 ini bagaimana kita upayakan Indikatornya. ya, indikatornya untuk tips-tipsnya menjadi orang yang mudah-mudahan ya. Saya juga belajar karena saya itu masih golongan yang belum bisa ya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr juga belum bisa. Sabar kan? Sabar itu kan juga pengendalian hawa nafsu kan gitu. Salah satu pendidikan juga di Ramadan. Nah, kalau ingin mendapatkan pahala puasa kan harus mengendalikan nafsu. Nah, sabar itu kan kekuatan yang hakikinya sederhana, tetapi ketika pengejawantahan dilakukan itu butuh proses. Iya kan? Nah, itulah makanya kita sebagai orang yang kategori awam lah dalam proses-proses tarbiyah agama, ya minimal upaya kita sederhana aja ya. Sholatnya yang biasa ya jamaah ya kan, Yang standar. Nah, itu kategori maksudnya ya, apakah diterima? Oh, insya Allah diterima. Yakin aja. Insya Allah nggak biasa bahasa kita. Saya malah gini ya, nggak bisa. Masa saya yang sekarang dengan kemarin saya nilai gitu, insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik. Ini deh. Baik. Ya minimal saya bisa 1 lah, marahnya agak terkendali dikit walaupun masih ada. Kan gitu kan? Ya betul. Ya, tapi kalau dibanding kemarin mungkin marahnya intensitasnya agak tiap hari. Kalau sekarang 3 hari sekali. Tapi kan minimal ada ikhtiar. Yang kedua itu yang ditanyakan. Nah, kalau kemarin suka ngerasani, sekarang sudah mulai agak ngerasani. Nah, pertanyaannya yang kita harus jawab setelah Ramadan, Zat, apakah makin menurun atau makin meningkat? Harapan saya berdoa makanya, ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga aku dari sesuatu yang tidak baik sehingga Ramadan ini menjadi pendidikan saya untuk meningkatkan setelah Ramadan. Dan saya juga berharap kalau panjenengan juga mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga ketemu Ramadan berikutnya. Oke, Ustaz, saya tertarik di bidang kesabaran. Ya. Karena segala sesuatu yang dianggap menang itu pasti ada sesuatu yang disabarkan, atau Betul. kemenangan itu pasti bersama dengan kesabaran. Betul. Kemenangan bersama dengan kesabaran. Kita kadang tidak tahu untuk mengendalikan hawa nafsu sendiri, Ustaz. Atau mengimplikasikan kata kesabaran itu sendiri kita tidak tahu. Jadi menurut kita itu sabar, tapi kadang dari perspektif orang lain malah tidak sabaran kayak begitu. Nah, mungkin berbagi pengalaman. Ya memang innallaha ma'as sabirin, sehingga Allah suka orang yang sabar. Kata kunci sabar itu kalau kita melihat dari perspektif orang, kita nggak pernah bisa. Ya kan? Makanya upayanya dari mana? Ya yang memahami sabar itu kan kita. Tetapi orang lain juga bagian untuk memberi masukan kepada kita agar kita mawas diri dan untuk meningkatkan nilai-nilai yang harus kehati-hatian untuk termasuk sabar itu. Ya biasanya sabar ya yang paling sederhana ya kan. Kata wong pusat ini ya, kata wong pusat rasanya. Lek dinyek, ya, lek dihina, kemudian direndahkan. Kita kembalikan pada Allah. Bukan berarti dia dendam, enggak. Tapi kan sesuatu seperti itu gambarannya orang yang menghina, orang yang merendahkan, atau orang yang istilahnya sombong atau
bahasa Jawa nengennya itu kan nggak tahu paham pada hakikat hidup. Andai kata dia tahu hakikat hidup, dia butuh pada diri kita, ya kan? Misal saat jenengan, ya sederhana, jenengan suka merendahkan orang lain. Suatu saat jenengan sakit, sederhana ya, dan yang paling butuhkan orang lain, ya kan? Allah berikan jenengan cobaan misalnya, sakit nggak bisa gerak, itu butuh orang lain, butuh pasti. Makanya dalam hukum kemanusiaan menurut ekonomi, manusia itu tergolong disebut dengan human resources. Nah, human resources itu kan manusia itu harus memanusiakan manusia. Nah, kunci memanusiakan manusia itu apa? Itu tadi tidak boleh menghina. Nah, ketika ketika dihina, ya kita kuncinya ya wis nggak paham itu sabar. Nah, sabar kembalikan kepada yang membuat diri kita, yaitu Allah. Nah, yakini kalau seperti itu, kalau kita berusaha, insya Allah ya sedikit-sedikit kita akan bisa mengendalikan. Ya walaupun kalau hawa nafsu itu kan besar kan. Kalau yang paling sederhana itu tadi, ya mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri kita lah, minimal dari beberapa pengaruh yang tidak baik. Makanya kunci kemenangan di situ. Nah, makanya kan ketika kemenangan itu disebut dengan Aidul Fitri. Kembali kepada nilai kesucian. Makanya 10 hari pertama Allah sebut dengan ifkum minan nar, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, upaya kita bagaimana? Apakah kita takut dengan neraka? Neraka dan surga itu bagian yang memang direncanakan. Tetapi kita jangan takut dengan surga atau takut dengan neraka. Tapi takutlah pada Allah. Kadang kita besok aku mau takut karo neraka, lo berarti sampean ibadahnya krono takut karo neraka, ya kan? Nah, inilah yang maksud saya, kalau Ramadan Allah ciptakan dengan penuh nuansa bonus, di luar Ramadan tidak. Berarti kalau Ramadan kita giat, di luar Ramadan tidak giat. Pertanyaan tadi jawabnya salah. Berarti kita kalau menambahkan Ramadan, berarti kita juga menuhankan Ramadan. Tapi sebaliknya, kalau Allah menjadi yang kita tuhankan, Ramadan tidak Ramadan, kita tetap giat berupaya untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, sehingga muaranya sesuai dengan firman Allah yang sering kita sebutkan dalam ketika Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya kan itu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, Ustaz, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya kan berarti ada pendidikan ini. Nah, kuncinya kalau kamu sudah menguasai itu semuanya, Allah janjikan ditingkatkan derajat menjadi orang-orang mutakin. Orang yang beriman kan orang yang terpanggil, Ustaz. Yang terpanggil. Misalkan beriman atau enggak? Pasti beriman. Pasti beriman, Ustaz. Amin. Saya dari kecil makanya kita berupaya mudah-mudahan kita tergolong orang yang terpanggil karena iman karena Allah, sehingga upaya kita untuk meningkatkan muara akhirnya seperti salafus saleh tadi, yaitu tadi kita berupaya muhasabah dan berzikir, bertasbih, bertahmid dan mengerjakan ibadah. Muara akhirnya diterima atau tidak ibadah kita serahkan kepada Allah. Tapi yakini selama itu menjadi bagian yang peningkatan kualitas kita, saya berharap ibadah saya tidak biasa, harus luar biasa. Makanya anak-anak ini ya. Nah, saya berharap anak-anak yang paling sederhana, anak-anak itu kan yang agak nggak kuat itu ketika puasa, ketika mau buka. Ya, kalau mau buka itu dikumpulkan makanan, ya kan? Betul. Nah, itu kan nggak bisa melawan nafsu. Nah, ini anak-anak harusnya tidak dikumpulkan makanan. Boleh mengumpulkan makanan, boleh, tetapi kalau pas buka makan minum dulu, makan kurma atau mungkin yang manis-manis. Setelah itu sholat maghrib baru makan yang berat, atau setelah sholat tarawih. Kalau nanti dimakan semuanya akhirnya sakit perut anak-anak. Makanya ini upayanya apa? Belajarnya di sini melawan hawa nafsu di situ. Tapi kalau puasa itu bisa menggembungkan badan? Oh, bisa saja, tergantung di dalam pori kita, di dalam porsi kita. Makanya saya aja kemarin ketika saya lihat timbangan itu, alhamdulillah turun. Turun berapa? Nah, saya turun hampir 5 kilo, Ustaz. Dari 100. Nah, akhirnya saya program gini, kalau puasa ini enak program diet aja. Tapi masa puasa sebagai bagian program diet, tapi diet itu kan berawal dari diri kita sendiri. Makanya kan menurut Jawa itu
ajining diri sokong busana ajining itu sang latih ya. Betul. Jadi kecerminan seseorang itu dilihat dari busana kita. Dari busana kita itu akan cerminan dari nilai-nilai akhlak kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu bersama. Amin. Baik, para pemirsa, para muslimin dimanapun berada, di ujung podcast ini saya minta kepada Ustaz Muhib mungkin menyampaikan sesuatu atau kata-kata mutiara atau motivasi untuk para muslimin, khususnya kepada anak-anak kita, wali-wali murid kita semuanya, untuk tetap menjaga kemenangan ini dari bulan Ramadan sehingga sampai selesainya bulan Ramadan. Ya. Ya, kepada anak-anakku yang pertama, alhamdulillah bentar lagi detik-detik puasa akan meninggalkan kita bersama. Nah, jangan sampai anak-anak puasa ini kalian bolong-bolong. Upayakan puasanya penuh. Ya. Kemudian jaga akhlak anak-anak. Utamakan akhlaknya, yang paling baik adalah akhlak pada orang tua. Orang tua itu ada 3 anak-anak. Ini yang pesen Pak Muhib kepada anak-anak ya. Orang tua yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kalian, itu bapak ibu di rumah. Orang tua yang kedua adalah guru-guru, kiai, ustadz, siapapun yang memberikan ilmu, itu orang tua. Dan orang tua yang ketiga adalah mertua. Anak-anak ini semuanya harus dihormati. Tidak boleh kita berkata kasar atau berkata yang membuat mereka marah, karena doa mereka sangat istijabah oleh kita. Dan itu menjadi pelajaran saya. Nah, nanti kalau sudah hari raya anak-anak, takbir berkumandang, ya, ucapkan permohonan maaf kalian kepada orang tua yang pertama. Karena di situ menjadi ridho kita. Mudah-mudahan dengan maaf dari orang tua, ridho perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang anak barokah, anak-anak yang sukses, dan anak-anak yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena doa mereka sah. Nah, untuk kita bersama hari kemenangan ini, mari kita maknai untuk satu, lebih muhasabah diri, mendekatkan diri pada Allah. Dan bagaimana upayanya setelah Ramadan, jangan sampai kendor ibadah, tapi kalau bisa lebih ditingkatkan ibadah. Yang biasa-biasa saja ditingkatkan menjadi luar biasa, sehingga Idul Fitri kita menjadi nilai kemenangan bagi diri kita, bagi ibadah kita, termasuk juga bagi kita dan hubungan kemanusiaan. Makanya yang menjadi bagian itu, mari kita berupaya untuk memanusiakan manusia dengan apa? Bersilaturahim, meminta maaf kepada sesama manusia, baik yang punya salah maupun tidak, karena itu bagian dari kewajiban kita. Kemudian yang kedua, kita upayakan untuk mendoakan bersama-sama, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dibahagiakan di dunia atau akhirat. Dan yang terakhir, mari kita upayakan mudah-mudahan kualitas puasa yang selama 1 bulan kita tingkatkan lagi setelah Lebaran, hingga kualitas kita menjadi kualitas takwa. Begini itu. Terima kasih. Tapi sebelum diakhiri, kami keluarga besar ya, Yayasan Masjid Jami Al Baitul Amin, SD Al Baitul Amin 02, mengucapkan kepada seluruh wali murid, anak-anakku, semua masyarakat, termasuk juga yang menikmati podcast ya, dari Mutiara Ramadan, kami berupaya di dalam diri kita untuk menjaga nilai-nilai silaturahim. Tapi namanya manusia tak luput dari salah dan dosa. Makanya di hari kemenangan ini, mari kita bersama mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, cukup. Mungkin itu saja, dan terima kasih banyak ya Ustaz Muhib memberi wawasannya dan keilmuannya mengenai tentang seputar kemenangan di bulan suci. Amin, amin. Semoga kita semua oleh Allah diridhoi puasa kita, amin, amin, amin. Dan ditingkatkan amal ibadah kita dari bulan Ramadan sampai selesainya di bulan Ramadan, dan ketemu lagi nanti di bulan Ramadan selanjutnya. Saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.